Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan Bapak bahas masalah pembuatan fungsi menggunakan bahasa pemrograman PHP. Yang mana pada pelajaran OOP di pertemuan sebelumnya Bapak contohkan membuat fungsi dan sekarang akan Bapak praktekkan langsung melalui video ini. Langsung saja kita buka browser. Nah, nanti fungsi itu kita akan membuat fungsi tentang edit. Jadi membuat fungsi komponen edit. Nanti di sini ada edit box. Ada beberapa edit box. Ini Bapak hapus saja dulu. Sekarang akan Bapak contohkan membuat edit box yang seperti biasanya kalian buat. Jadi misalkan input types, text. Nah, seperti ini pada umumnya. Nah, maka akan muncul input types text. Kalau kita membuat beberapa kali, kita tambahkan break. Nah, misalkan di sini kita kasih nama, alamat, jangan alamat, password, email. Kemudian terakhir adalah tombol. Input type button. Kalau tombol kasih value ya. Simpan misalkan. Hasilnya kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi ada label, edit box, dan tombol simpan. Nah, di sini dalam kasus ini karena aplikasi sederhana atau hanya contoh, yaitu hanya menggunakan 4 coding baris. Tapi bayangkan jika aplikasi itu sudah sangat kompleks, beribu-ribu baris, beribu-ribu jumlah edit box-nya, maka kalian akan menuliskan input type tag ini beribu-ribu juga. Nah, di situ akan membuang-buang waktu. Jadi alangkah efisiennya jika menggunakan sebuah fungsi. Fungsi pun bermacam-macam. Ada yang mulai dari sangat dasar sekali sampai yang advance. Langsung aja Bapak praktekkan yang dasar. Kita buat teks PHP. Lupa tanda tanyanya. Oke. Langsung buat fungsinya. Function. Kita kasih nama fungsinya halaman. Jangan lupa kurung buka tutup ya. Setelah ini variabel, misalkan edit, input aja. Input sama dengan, nah kita pakai petik 2, berarti isi dari variabel input tuh ada di dalam petik 2. Nah, input types sama dengan text. Nah, artinya nanti kita akan mengulang-ulang nama fungsi halaman ini jika ingin membuat edit box. Edit box-nya kita simpan dalam sebuah variabel dengan nama input. Jangan lupa kalau fungsi itu selalu di return. Return string input. Oke. Nah, di sini sudah jadi sebuah fungsi. Tapi belum tampil karena belum kita tampilkan. Padahal fungsinya sudah ada. Langsung aja coba kita tampilkan.
echo nama fungsinya, berarti echo halaman. Oke, kalau sudah seperti ini pasti tampil. Oke, tampil betul kan? Nah, sekarang kalau misalkan kayak tadi, berarti ada nama, berarti kayak gini. Nama, kita duplikat, password, dan email. Nah, kemudian yang terakhir adalah tadi ada tombol. Nah, tombol karena di sini teks, maka berarti kita harus buat fungsi lagi. Nah, misalkan tombol. Tombol di sini nama variabelnya button. Button berarti di sini input types, button, value, simpan. Kita panggil nama fungsinya tombol. Kita coba. Ya, betul sekali sudah tampil sesuai dengan contoh tadi, cuman di sini nggak ada break-nya. Coba kita kasih break. Oh, break-nya kita taruh di sini aja. Berarti BR. Kita tes. Ya, betul sekali sesuai dengan yang pertama. Sesuai dengan yang manual pertama kali tadi. Ini yang paling sederhana. Yang paling sederhana tapi masih agak ribet. Kenapa? Karena kita masih ada dua fungsi. Padahal untuk membuat teks dan button itu bisa hanya dengan satu fungsi. Bagaimana caranya? Oke, langsung kita praktekkan. Karena menggunakan satu fungsi berarti ini kita hapus. Berarti ini tetap menggunakan halaman. Ya. Nah, cuman di sini kita tambahkan string type. Nah, string type. Nah, berarti teks ini kita ganti string type sama dengan itu. Nanti isinya ini apa, terserah. Nah, berarti di sini string types. String type-nya enggak fungsi, bentar. Oke, mana tadi codingnya? Input type. Type-nya ini harusnya berwarnanya berubah, berarti kita tambahkan petik. Kita kasih titik. Nah, kenapa petik ini, kita perlu tambah petik ini, dan ada petik kecil ini, supaya, dan ada titik ini, supaya tidak bentrok dengan ini. Kalau misalkan ini pasangannya adalah ini. Kalau misalkan tidak kita kasih ini, yang kecil ini, petik 1, maka sama komputer dianggap ini adalah pasangannya ini. Nah, maka nanti error programnya. Jadi yang benar adalah seperti ini. Coba kita tes apakah ada error.
Nah, di sini masih berubah. Nggak ada error ya. Langsung aja kita lanjut. Nah, berarti di sini kan ada type kosong. Kosongnya di sini. Type itu artinya kenapa di sini kosong? Berarti bisa aja kita ketik button misalkan. Nah, kalau kita ketik button, kita lihat hasilnya, semua jadi button. Jadi tombol, cuman kan ini tombolnya nggak kita kasih nama ya. Nah, jadi apa yang kita tulis di sini akan langsung diterapkan ke empat-empatnya. Keempat ini. 1, 2, 3, 4. Nih halaman nih. Nah, bagaimana caranya supaya ini edit dan di sini button? Berarti manggilnya di dalam kurung ini, bukan kurung yang ini. Nah, bukan kurung ini. Kita hapus. Nah, berarti di sini ketik text. Ya. Text. Text. Di sini boleh password. Nah, bisa password juga. Nah, di sini baru button. Button. Ya, oke, langsung aja kita coba. Ya, betul sekali. Di sini text. Kita coba tes email. Henry. Password. Nah, password kan. Email. Oke. Buttonnya belum kita kasih value, makanya belum ada tulisannya. Kita coba tambahkan value. Value berarti di sini type string value. Berarti di sini input type kemudian value sama dengan sebenarnya nggak harus value sih, terserah kamu. Ini kan variabel. Oke, itu juga bisa. Berarti di sini value-nya adalah string. Oke. Ya kan? Nah, ini kan manggilnya nih. Berarti koma, kalau edit box nggak usah kita kasih value, berarti koma ini aja. Nah, di sini koma, apa value-nya? Simpan. Kita lihat hasilnya. Oke, bagus sekali. Jadi simpan. Kalau di sini kita isi value-nya, misalkan, berarti ada tulisan Henry nanti di sini. Nah, walaupun di refresh ada karena di sistemnya. Oke, nah sekarang sudah ada satu fungsi untuk tiga jenis, text, password, tombol. Atau yang email ini kita ganti apa ya? Jenis kelamin misalkan. Jenis kelamin. Berarti di sini kalau jenis kelamin pakai radio ya. Nah, tinggal
tinggal kita tuliskan aja di sini. Kita tambahkan pria. Pria gitu aja. Spasi. Kita copy. Wanita. Coba tes. Waduh. Ada BR-nya. Nah, ada BR ini gara-garanya nih. Prianya kita taruh depan aja. Nih ya, ini pria, wanita. Ya udah, gak apa-apa dah. Contoh aja. Gak usah rapi-rapi. Ini hanya perlu dirapikan aja sebenarnya. Yang penting kalian sudah paham fungsinya. Atau kita tambahkan lagi checkbox. Salah. Kita duplikat. Nah, di sini kita ganti checkbox. Checkbox itu hobi biasanya. Bola. Basket. Main bola basket ya. Tes. Oke. Nih main bola basketnya turun ke bawah. Nih checkboxnya yang penting jadi checkboxnya. Nih nggak usah dihiraukan. Nanti bisa jadi rapikan. Nah enak kan? Bikin berapa komponen? 1, 2, 3, 4, 5. Bikin 5 jenis komponen hanya dengan satu fungsi ini. Tinggal dipanggil-panggil aja. Jadi nanti dalam satu web, kalau ada misalkan nih kayak web Tokopedia. Web Tokopedia itu gambarnya itu banyak banget. Frame untuk gambar ya, kotak-kotak itu. Atau misalkan label. Label itu judul setiap barang, nama barang. Berapa ribu barang. Nah, kalau dengan fungsi berarti kan cukup menulis satu fungsi, tinggal dipanggil-panggil aja. Pertama itu adalah kelebihannya. Kedua, misalkan ada perubahan. Nah, di sini sebenarnya keuntungannya. Kalau misalkan ada perubahan, yang dirubah hanya di fungsinya saja. Masa nanti misalkan ada 1000 komponen edit dalam web Tokopedia. Masa mau ngedit satu-satu nggak mungkin kan? Nah, kalau dengan adanya fungsi, kita edit aja fungsinya. Otomatis 1000 tadi akan berubah sendiri. Oke, seperti itu. Nah, ini bisa juga fungsinya ini kita pisah. Kalau kita pisah, misalkan kita bikin file baru, jadi ini aja nanti dipisah ke file baru. Contoh, Bapak buat file baru dulu. File barunya di sini, new file. Nah, ini kita cut aja. Kita cut, jangan lupa PHP-nya. Oke, kita simpan. Foldernya bener tes, oke. Kita kasih nama
fungsi.php. Sudah, nanti file fungsi ini kita panggil di sini. Sekarang kita coba kalau nggak dipanggil. Error, pasti error kan? Nah, cara manggilnya seperti ini. Include nama filenya fungsi.php. Nah, dengan dipanggil seperti ini otomatis coding ini sama aja di baris ini atau di halaman ini. Kita tes. Refresh. Nah, kembali lagi ke semula. Oke, coba sampai sini silahkan dipraktekkan, diterapkan dengan melihat video ini, boleh ditambah-tambahi atau di minimal dirapikan lah. Nah, yang kayak gini rapikan supaya bagus. Jadi jenis kelamin pria, wanita, baru di bawah tombol simpan. Oke, sekian video tutorial untuk pembelajaran membuat fungsi. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.